Pemerhati pendidikan Kabupaten Subang, kritisi PPDB berbasis zonasi. Saya dengan Jagur Odi Muhdarojat sebagai pegiat, salah satu pegiat pendidikan, terutama di Kecamatan Pabuaran dan secara khusus di Kabupaten Subang. Untuk menyikapi bahwa keluhan-keluhan masyarakat selama ini, ya kebetulan banyak masyarakat juga yang konfirmasi ke saya melalui inbox, melalui chatting, melalui telepon gitu ya. Memang betul banyak keluhan-keluhan masyarakat untuk menyikapi hal tentang PPDB ini, ya sistem zonasi. Sebetulnya ini kalau saya telaah, sistem zonasi juga bagus sebetulnya, efektif sebetulnya. Cuma permasalahannya menurut saya, menurut pandangan saya, menurut kajian saya, ini sistem zonasi ini tidak tuntas sampai sepenuhnya. Permasalahannya seperti contoh, ketika contoh di satu daerah gitu ya, satu tempat kecamatan hanya ada satu SMA negeri ya, SMA negeri, sedangkan yang sederajat ya, sedangkan untuk SMP sederajat katakan 100 gitu ya, tapi SMA negeri dan sederajat itu hanya menampung mencapai 70. Nanti yang 30 orang itu mau dikemanakan? Gitu masalahnya. Nah, ini juga sebagai tanggung jawab kita bersama, terutama kepada DPRD ya, DPRD Kabupaten Subang di bidang yang menangani tentang masalah pendidikan. Tolong bagaimana cara membuat solusi gitu, solusi. Apakah harus membuat lagi SMA negeri, atau yang kebetulan contoh di Pabuaran belum ada SMK negeri. Nah, kalau di Pabuaran sendiri, Pak, di Pabuaran itu ada berapa lulusan yang SMA? Sampai oh ya, yang saya tahu bahwa di Kecamatan Pabuaran contohnya yaitu ada 4 SMP dan 1 sanawiyah. Nah, itu sedangkan hanya 1 SMA negeri di Pabuaran. Nah, ini juga akan apakah mampu menampung lulusan-lulusan di bawahnya itu. Nah, ini juga harus menjadikan perhatian bagi penyelenggara gitu ya, pendidikan, bagaimana untuk mengentaskan permasalahan ini. Kenapa? Karena banyak dan ada ya beberapa masyarakat yang memang hingga sampai hari ini belum dipastikan dia itu melanjutkan sekolah atau tidak gitu. Kenapa? Karena tidak diterima. Ini masalahnya. Apakah mereka harus putus sekolah, tidak melanjutkan ke tingkat jenjang SLA gitu maksudnya. Harusnya ini mungkin menjadi acuan ataupun harus menjadi motivasi sebelumnya untuk ada antisipasi sebelumnya juga. Ya betul sekali. Jadi ketika memang sistem zonasi ini diterapkan, kami harap ya sampai tuntas, selesai. Jadi persiapannya, kemungkinannya ya tadi yang saya jelaskan tadi itu harus sudah disiapkan. Jangan sampai terjadi ya ada satu anak tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SLA karena gara-gara tidak diterima sekolah. Gitu, karena alasan tadi penuh lah, kuota sudah nggak ada, atau udah tutup dan segala macamnya gitu. Harapannya kepada semua pihak ya yang berkompetensi, terutama di bidang pendidikan dan pemangku kebijakan, terutama di Kabupaten Subang, kami masyarakat Subang berharap bagaimana cara mengentaskan terjadi polemik seperti ini. Apakah harus membuat lagi sekolah atau bagaimana? Silakan kepada mereka yang memiliki satu kompetensi acara atau penyelenggara tentang pendidikan untuk anak sekolah. Kan ada sebenarnya si anak ini kakaknya di mana gitu, tapi sebelum lulus sama orang tuanya itu supaya masuk ke kakak yang masuk zonasi, bisa dititipkan ke kerabatnya, ke keluarganya. Kalau secara hukum bagaimana Pak Hukum? Nah, jadi begini Pak, untuk masalah itu kan menyangkut teknis. Kenapa teknis itu bisa terjadi? Karena ya dari sebab akibat sistem tadi gitu. Nah, sebetulnya itu juga kurang bagaimana ya, membuat satu acara yang berbelit-belit, birokrasi yang bertambah gitu. Sedangkan lebih bagus sebagus-bagusnya birokrasi itu menyimpulkan gitu, menyempitkan satu birokrasi yang tidak berbelit-belit. Nah, ini juga mempermasalahkan. Saya bisa memprediksikan karena kan dampak ini yang kurang tuntas sampai semestinya itu bisa mengurangi semangat anak sekolah. Itu ya, semangat anak sekolah jadi berkurang. Karena dia frustasi, nggak keterima atau bagaimana, secara psikologis dia siswa ini bisa terganggu, dan juga orang tuanya begitu juga merasa terganggu gitu dengan keadaan sistem ini. Ya, terima kasih Pak Jagur Adi Muhdarojat tanggapannya. Semoga kedepannya kita berikan melalui
zonasi ini ada perbaikan ini? Ada perbaikan. Harapannya zonasi ini diperbaiki sampai tuntas. Gitu, sampai tuntas. Artinya bagaimana untuk menangani sehingga sesuai antara lulusan SMP sederajat dengan SLA sederajat gitu. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jadi membludak di SMP sedangkan penampungan dari SLA sederajat tidak tertampung. Nah, ini juga menjadikan solusi kita memikirkan win-win solusinya seperti apa gitu. Siap. Ya, sama-sama.